أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Meskipun kalau kita jujur membuka buku-buku sirah, para ulama ahli sirah berbeda pendapat, siapakah orang pertama yang menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan Ibunda Khadijah, ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan Zaid bin Harithah, ada yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Dari itu semua, kemudian muncullah jalan tengah untuk bisa mengakomodir dari berbagai pendapat. Dan jalan tengah ini kiranya kalau kita lihat dengan seksama, cukup baik dan cukup bijak. Bisa menengahkan antara perselisihan yang ada. Ini pula yang kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Beliau mengutip ucapan Imam Ibnu Salah yang membagi siapa golongan pertama orang-orang yang menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kriteriakan berdasarkan beberapa kriteria. Kalau dari kalangan wanita, orang pertama adalah Ibunda Khadijah, dewasa. Kalau dari kalangan laki-laki dewasa, merdeka, yang pertama kali adalah Abu Bakar. Kalau dari kalangan laki-laki dewasa, minal mawali, mawali jamaknya maula, maula itu budak yang sudah dimerdekakan, mantan budak. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Kalau dari kalangan laki-laki dewasa minal abid, budak, yaitu Bilal bin Rabah. Kalau dari kalangan anak-anak kecil, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini yang dikriteriakan Imam Ibnu Salah dan dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Kita bacakan buku yang ditulis oleh penulis ini, di mana beliau membagi 5 dan memunculkan 5 nama. Yang paling utama diantaranya adalah pertama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ummul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak keutamaan Ibunda Khadijah. Dan mungkin satu saat nanti mudah-mudahan ada waktu untuk kita bisa bacakan keutamaan beliau. Yang kedua, Waraqah bin Naufal, sepupunya Ibunda Khadijah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, jangan ada yang mencemooh Waraqah bin Naufal, la tasubbu Waraqah bin Naufal, karena saya telah melihat sebuah surga atau 2 buah surga untuknya. Fa inni ra'aitu jannatan au jannataini lahu. Karena saya melihat surga atau 2 surga untuknya. Dan para ulama khilaf dalam masalah identitasnya Waraqah bin Naufal. Ada yang meyakini Waraqah bukan masuk kalangan beriman. Ada yang meyakini beliau beriman meskipun tidak lama setelah mendengar kisah turunnya wahyu di Gua Hira, beliau lantas meninggal dunia. Di antara penguatnya adalah hadis yang mulia ini. La tasubbu Waraqah bin Naufal. Jangan kalian cemooh, jangan kalian caci maki Waraqah bin Naufal. Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata,
Setelah peristiwa itu, maksudnya peristiwa informasi Nabi kepada Waraqah bin Naufal dengan kejadian yang beliau alami di Gua Hiro, itu maksudnya. Setelah peristiwa itu, tidak lama kemudian Waraqah meninggal. Karena apa yang dikatakannya adalah ungkapan keimanan terhadap apa yang dia dapatkan, dan sebuah keyakinan terhadap wahyu dan niat yang tulus untuk mengikuti kebenaran yang sebentar lagi tiba. Penulis buku ini mengutip ucapan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang menandakan penulis memilih Waraqah termasuk orang beriman. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir juga termasuk ulama yang berpendapat Waraqah bin Naufal orang yang beriman. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, Al-Qos itu pendeta. Pendeta Waraqah bin Naufal masuk Islam. Begitu juga Imam Ibnul Qayyim termasuk yang berpendapat bahwa Waraqah orang beriman. Masuk Islam saat itu dan berjanji untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dikeluarkan dari kampung halamannya. Ini Imam Ibnul Qayyim. Itu dari ulama-ulama terdahulu. Sekarang ulama yang kontemporer. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, oleh karena itu kami katakan bahwa yang paling pertama masuk Islam dari kalangan wanita adalah Khadijah, dan dari kalangan laki-laki adalah Waraqah bin Naufal. Berarti beliau juga berpendapat Waraqah adalah orang beriman. Bahkan beliau berpendapat Waraqah orang paling pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki. Namun karena dia meninggal dunia dengan sangat cepat, setelah itu menyebabkan muncul perselisihan tentang keislamannya. Ini dia yang menjadi titik kritis kita atau permasalahan yang dijadikan polemik dalam kalangan para ulama mengenai identitas Waraqah bin Naufal. Wallahu a'lam. Nama yang kedua, Waraqah bin Naufal. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia adalah orang yang paling pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Sebab kita tahu Abu Thalib anaknya banyak. Saat itu kondisi ekonomi Quraisy pun tak menentu, sedang labil. Akhirnya Nabi SAW memilih Ali bin Abi Thalib di bawah asuhannya, sedangkan anak-anak lainnya di bawah asuhan yang lain. Di antaranya adalah saudaranya Abu Thalib sendiri, pamannya Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan lain sebagainya. Lalu Zaid bin Harithah, pelayan, dibeli sama keponakannya Khadijah, Hakim bin Hizam. Lalu dihadiahkan kepada ibunda Khadijah. Waktu itu masih jadi budak. Setelah menikah dengan Nabi SAW, dihadiahkan kepada Nabi SAW, karena Nabi melihat perangainya yang begitu luhur dan akhlaknya yang begitu mulia. Nabi mencintainya dengan segenap cinta yang tulus. Akhirnya dimerdekakan. Saking cintanya, bahkan nasab bapaknya yang semula Harithah sempat diganti menjadi Muhammad, sehingga dijuluki sebagai Zaid bin Muhammad, yang di kemudian hari dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dikembalikan namanya menjadi Zaid bin Harithah. Ini 5 orang. Mereka adalah para generasi awal yang gesit melakukan dakwah dengan rahasia, sehingga melalui tangan Abu Bakar banyak sekali dari kalangan sahabat telah masuk Islam, seperti Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Mereka adalah 5 sahabat yang tergolong 10 sahabat yang digembirakan masuk surga. Al-Ashratu al-Mubasysyaruna bil Jannah. Ada 10. Kalau seandainya kita mau cepat mengingat, kita singkat-singkat saja menjadi 4.
4 angka. 1 to, 2 sin, kemudian 3 alif, dan 4 ain. 1 to, 2 sin, 3 alif, dan 4 ain. Ulangi, to, sin, alif, ain. Tolha bin Ubaidillah. Kemudian 2 apa tadi? Sin. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Yang ketiga apa? Alif ya. Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam. Lalu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Yang keempat apa? Ain. Ain kita mudahkan urutan Khulafaur Rasyidin saja dari khalifah yang kedua. Umar, Utsman, Ali, kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhum. Ini 10 sahabat yang diberitakan gembira masuk surga. Termasuk yang paling awal masuk Islam adalah Abu Ubaidah Amir, nama aslinya Amir, kunyahnya Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Salamah ini sepupu bersama Nabi, sepupunya Nabi. Kok bisa? Sebab ibunya Abu Salamah nama aslinya Abdullah. Ibunya Abu Salamah ini kakak dari bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan bahasa kita, bahasa saya itu apa? Bude atau wa gitu ya. Bude atau wa. Nama aslinya Baroh bin Abdul Muttalib. Baroh ibunya Abu Salamah dan bapaknya Nabi Muhammad yang bernama Abdullah. Ini satu bapak, satu ibu. Bapaknya Abdul Muttalib, ibunya Fatimah. Satu bapak, satu ibu. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, Uthman bin Mad'un, dan kedua saudaranya Abdullah. Ini baru satu yang disebut, ada 2. Abdullah sama satu lagi. Di sini tidak ada. Kalau di versi Arabnya ditulis. Satu lagi saudaranya Uthman bin Mad'un, Qudamah. Panjang dalnya. Qudamah qaf. Qudamah. Jadi saudaranya Uthman bin Mad'un juga masuk Islam. Namanya Abdullah dan Qudamah. Kalau di sini kan tertulis hanya satu saja. Ketinggalan satu. Dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum. Adapun yang paling pertama masuk Islam secara garis besar, secara umum dan hampir saja merupakan ijma adalah Khadijah radhiyallahu anha wa ardoha. Jamaah sekalian, kalau kita kembalikan susunan kalimat ini ke versi buku Arabnya, tempatnya bukan di sini. Dia tempatnya di bawah nomor 5. Di bawah nomor 5, kembali ke halaman 131. 131. Nah, nomor 5 kan Zaid bin Harithah, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Lalu di bawahnya ada satu paragraf, mereka adalah para generasi awal yang gesit melakukan dakwah dengan rahasia. Sampai kalimat terakhir, mereka adalah 5 sahabat yang tergolong 10 sahabat yang digembirakan masuk surga. Betul tidak? Paragraf yang selanjutnya harusnya kalimat ini. Adapun yang paling pertama masuk Islam secara garis besar dan hampir saja merupakan ijma adalah Khadijah. Ini dia. Jadi kalimat ini bukan di sini, tetapi di bawah paragraf yang berada di bawah nomor 5 halaman 131. Aslinya seperti itu. Mereka semua itu masuk Islam secara rahasia dan mereka berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi untuk membacakan wahyu Al-Quran dan untuk memberikan pengarahan agama. Ini mengenai dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi. Sekarang ini kita harus dakwah sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Matikan lampu, tutup jendela-jendela, kalau perlu depannya tuliskan close gitu. Close, tutup. Kameranya matikan. Perlu seperti itu? Tidak.
Karena kita mengajarkan yang hak, tentu dengan siasat dan landasannya maslahat madorot. Materi-materinya kita sesuaikan, bukan berarti kemudian kita tidak ingin menyampaikan kebenaran dan tidak menyuarakan kebenaran. Kemudian kita tutupi balighu anni walau ayah. Tidak demikian, tetapi kita harus memiliki siasat materi seperti apa yang hendak kita sajikan, kemudian bagaimana metode yang harus kita sampaikan, dan lain sebagainya, yang dikenal dengan fikih dakwah, bersiasat dalam dakwah. Hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik dari dakwah Siriyah ini adalah, hikmah pertama, pertanyaannya mengapa dakwah didahului dengan rahasia? Jawabannya pertama, agar warga Mekah tidak dikagetkan dengan peristiwa yang menakutkan mereka, yang menyebabkan mereka kalap. Kalap itu apa ya? Kalap. Hah? Apa? Kalap. Kalang kabut. Oh, kalang kabut. Marah gitu ya? Nah, kalap, marah. Mereka kalap dan mematikan embrio dakwah dari masa buayan. Benar jamaah sekalian, kalau seandainya Nabi berdakwah secara terang-terangan, jahriyah, jahar, maka belum saatnya Nabi merekrut orang-orang beriman, sudah dipadamkan dulu oleh orang-orang Quraisy. Yang kedua, agar barisan dakwah mendapatkan kader-kader yang siap membela dakwah tatkala Rasulullah SAW mengumumkan dan muncul musuh-musuh Islam yang berupaya menghancurkannya. Jadi Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi untuk bisa merekrut orang-orang yang mentalnya kuat, agar mereka menjadi pagar bernyawa, pagar hidup yang nanti menjadi pembela saat Nabi SAW sudah siap menampakkan dakwah secara terang-terangan. Kalau di awal Nabi sudah terang-terangan, tidak ada yang membela Nabi SAW, maka dakwah pun akan mengalami kepudaran. Makanya Nabi lakukan gerakan-gerakan secara sembunyi. Tapi gerakan-gerakan ini gerakan yang tentunya terarah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan gerakan-gerakan yang kemudian justru akan menciptakan kemudorotan dan bahaya serta malah petaka. Berapa banyak gerakan-gerakan di seluruh dunia, khususnya Indonesia, yang pada akhirnya menciptakan sebuah petaka besar. Peristiwa berdarah pun menjadi tinta dalam setiap lembaran sejarah yang harus sebenarnya disampaikan kepada anak cucu di masa depan, agar sejarah masa lalu tidak lagi terulang di masa yang akan datang. Sejarah harus kita pelajari jamaah sekalian, untuk menjadi acuan masa depan kita. Kalau sejarahnya baik, kita lanjutkan, kita kembangkan. Kalau sejarah masa lalunya kurang baik, kita jadikan cerminan supaya masa depan tidak terulang lagi seperti itu. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi berkata, rahimahullahu ta'ala, tidak ada dalil akurat yang bisa dijadikan pegangan oleh mereka yang melakukan dakwah rahasia di negara-negara kaum muslimin dewasa ini. Dakwah Rasulullah SAW selama 3 tahun tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalam masalah itu, karena beliau dan sahabat-sahabatnya pada waktu itu tidak mampu untuk memperdengarkan kalimat La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Mereka tidak diizinkan untuk melakukan sholat, tetapi setelah barisan dakwah mereka kuat, maka dakwah akhirnya diumumkan, yaitu konsekuensinya mereka berhadapan dengan siksaan dan intimidasi sebagaimana yang dikenal di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, asal dari dakwah ini adalah mengumumkan. Al-aslu fid dakwah al-i'lan. Asal dakwah adalah diumumkan. Allahu a'lam bishawab. Ada dulu berarti. Sudah masuk isya ya? Belum? Sudah? Berapa menit lagi?
Sudah lama. Baik. Adapun cara rahasia hanya dipakai apabila berhadapan dengan darurat yang kondisinya bisa dipahami oleh orang cerdas. Cerdas dalam artian berilmu, jamaah ya. Cerdas dalam artian berilmu. Karena rahasia adalah bentuk pengecualian dan bukan dasar utama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu, bukan menurut perasaan kita. Berdasarkan penjelasan di atas, kita mengambil beberapa pelajaran di antaranya. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Apabila ada perintah untuk melakukan amalia dakwah, lakukan sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Yang bisa dengan kekuasaan, dengan tangan, dia rubah dengan apa yang dia miliki. Yang hanya mampu dengan lisan, dia rubah dengan yang mampu dia lakukan. Yang tidak mampu dia lakukan kecuali dengan hati, dan itulah at'aful iman, selemah-lemahnya iman, lakukan dengan itu. Di bawah itu enggak ada lagi. Minimal pengingkaran dalam hati. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi, wa dzalika at'aful iman. Yang mampu dengan kuasa, kekuasaan, dia gunakan itu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Yang mampu dengan lisan, dengan tulisan, di media cetak, elektronik, media sosial, maka dia lakukan itu semua. Tidak mampu kecuali dengan hati, lantaran dia tidak memiliki apapun dan tidak memiliki wewenang apapun, minimal dengan hati. Tidak ada alasan jamaah sekalian, dengan kondisi apapun sekarang ini kita tidak bisa berdakwah. Tidak ada alasan. Karena dakwah ruang lingkupnya luas. Dakwah konsepnya pun luas. Tidak sempit dan tidak khusus menggelar pengajian, ada pemateri di hadapan, kemudian audiens atau mad'uunnya memperhatikan pemateri, tidak seperti itu. Jadi materi dakwah ini luas dengan cara apapun, bahkan minimal akhlak yang kita tunjukkan dan kita tampakkan kepada khalayak ramai, kepada umumnya manusia, itu pun bisa bagian andil dalam dakwah kita. Apalagi inti dari dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau ini benar atau bagaimana? Baik. Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Baik. Yang kedua, tidak tergesa-gesa untuk memetik hasil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang diperintahkan untuk memikul kewajiban dakwah ini, karena sangat mencintai dakwah, antusias dan responsif, sangat berambisi agar manusia menerima dakwahnya, seharusnya beliau mengajak siapa saja yang dia temui di jalan atau yang ditemuinya di Ka'bah ataupun dalam perkumpulan-perkumpulan. Namun, ini dia yang menjadi titik beratnya. Namun, ternyata dia tidak menceritakan dakwah itu kecuali kepada orang-orang tertentu. Beliau menahan diri, menanti masa berdakwah secara terbuka tiba yang akan mampu memberikan hasil yang lebih cepat, menunggu waktu yang tepat. Nabi alaihissalatu wassalam pernah bersabda, at-ta'anni minallah wal ajalatu mina asyaiton. Sikap kehati-hatian, mempertimbangkan maslahat madorotnya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan ketergesa-gesaan berasal dari syaiton. Seorang da'i mesti mengetahui bahwa setiap manusia memiliki sisi fitrah dan kebaikan. Itu dipahami berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak manusia yang dilahirkan lahir dalam keadaan fitrah, namun fitrah itu tertutupi oleh dosa dan noda, dan untuk bisa sampai kepada fitrah itu perlu menanti dengan kesabaran. Beberapa masyayikh, jamak dari syekh, memberikan perumpamaan dengan berkata, sesungguhnya bagi siapa saja yang menyalakan api, kemudian membiarkan kayu bakarnya hangus dan menyisakan abu dan arang, maka setelah itu, ini ada yang kurang menurut saya. Soalnya saya cocokkan dengan versi Arabnya. Kalau menurut saya, terjemahan yang mungkin bisa
lebih lengkap adalah menggunakan beberapa kata, 3 kata minimal. Ini tambahannya. Maka setelah itu ada seorang yang bisa saja, supaya bisa menyambungkan kalimat. Soalnya kalau begini saja, maka setelah seorang bisa saja ada sesuatu yang kurang. Nggak tahu apa saya yang terlalu baper atau yang bagaimana. Cuma pas saya cek di versi Arabnya, ya seperti itu. Allahu alam, silakan kalau yang mau ikut monggo, yang tetap menggunakan kalimat yang ada di buku juga tidak apa-apa. Yang penting jamaah bisa paham maksudnya. Kalau saya begini, maka setelah itu ada seorang yang bisa saja mengeluarkan dari gundukan abu yang sudah dingin itu sebuah bara api kecil yang menjadi cikal api yang menyala, yaitu dengan cara meniup debu yang mengelilinginya hingga debu-debu dan sisa bakaran hilang, kemudian meniup kembali hingga muncul bara api yang bisa menyala tatkala diletakkan di atasnya daun kering ataupun kertas. Jadi ini perumpamaan yang diberikan oleh beberapa masyayikh. Akan tetapi kenyataannya banyak manusia yang terlalu tergesa-gesa dalam mengeluarkan bara kecil itu dari tumpukan abu. Dia langsung dengan cepat meniup tumpukan abu tersebut yang menyebabkan abu itu bertebaran di mukanya. Harusnya kayu-kayu bara ya namanya. Harusnya dia bersihkan dulu abu-abunya, keluarkan bara yang masih menyisakan sisa-sisa letupan api, baru setelah itu dia tiup pelan-pelan sehingga api muncul. Jangan saat debu atau abu masih bergabung bersatu dengan bara, kita tiup, yang ada nanti abunya berterbangan bahkan mengotori tubuh kita, api pun tak akan menyala. Bisa dipahami? Itu perumpamanya. Orang yang berdakwah juga demikian. Kalau tergesa-gesa kepada khalayak ramai yang belum saatnya materi ini disampaikan, yang ada nanti orang tersebut akan mengira dia mengajarkan perkara-perkara yang aneh, perkara-perkara yang tidak lumrah yang dilakukan oleh masyarakatnya. Niatnya baik, tujuannya benar, memperkenalkan sunnah Nabi SAW. Tetapi mungkin karena cara waktunya kurang tepat, masyarakat yang dia jadikan objek dakwahnya justru menghindari dan mencaci maki, bahkan membenci materi yang disampaikan oleh dai tersebut. Bisa dipahami perumpamaan ini? Itu maksudnya jamaah sekalian. Semangat harus ada. Semangat ini ibarat generator, ibarat motivator supaya kita bisa rajin berdakwah. Tetapi semangat harus diimbangi dengan ilmu. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan masih di halaman 134, paragraf terakhir. Kisah Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yang tidak tergesa-gesa dalam mengambil tindakan tatkala melihat manusia bertawaf di sekitar kuburan Zaid bin Al-Khattab. Zaid ini saudaranya Umar bin Al-Khattab. Dekat kota Riyadh, dia hanya mencukupkan dengan berkata, Allahu khairun min Zaidin. Allah lebih mulia daripada Zaid. Itu terjadi pada awal dakwahnya, dan itu muncul karena kearifan beliau, kearifan lokal ya, kalau bahasa viral sekarang, dalam berdakwah. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas. Jadi demikian jamaah sekalian, terkadang olahan kata pun sangat menentukan hasil dari rencana yang kita canangkan. Dalam hal ini dakwah misalnya, seseorang tidak hanya dituntut dia pandai dan sebagai kolektor hafalan yang banyak,
firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi, aqwal ulama, ucapan para ulama dan lain sebagainya. Namun dia juga dituntut untuk bisa mengolah kata, menyampaikan materi kepada objek dakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, sesuai dengan pemahaman mereka. Sebagaimana pula ini nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kepada kita semua saat berbicara dengan orang lain, terlebih ada misi dari konten ucapan yang kita sampaikan kepada orang yang kita ajak bicara itu, lawan bicara kita. Takallamu bin nas bima yafhamun. Berbicaralah kamu kepada orang lain dengan yang mereka pahami. Dengan apa yang mereka pahami. Atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Apakah kalian ingin orang lain yang kalian ajak bicara itu akhirnya mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bentuk pendustaan orang yang kita ajak bicara tidak mesti secara jelas, secara gamblang, bohong, saya nggak percaya, belum tentu. Bisa jadi dalam bentuk penolakan, bisa jadi dalam bentuk keanehan, atau cara pemahamannya yang kurang tepat dari materi yang kita sampaikan. Perlunya kita mempelajari cara mengolah kata, belajar bagaimana menyampaikan dengan tujuan agar yang kita sampaikan kepada manusia atau kepada orang lain sesuai dengan harapan. Wa kam min aibin qaulan sahihan wa afatuhu minal fahmi sakim. Berapa banyak orang yang mencela kebenaran, orang yang membawanya ucapan yang benar, setelah diusut, setelah dicari sebabnya, cara pemahamannya yang keliru. Terciptanya pemahaman yang keliru bisa jadi salah satu faktornya adalah si pembawa materi itu. Maka dari itu jamaah sekalian, tidaklah mudah kita membolak-balikan telapak tangan ini kalau urusannya urusan dakwah. Bukan hanya dituntut ilmu materinya, tapi ilmu lain sebagainya. Kemudian hikmah kedua, kita menyaksikan bahwa yang pertama kali menjadi sasaran dalam berdakwah adalah seorang wanita. Mulai penulis di sini mengangkat sosok wanita, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dia menerimanya dan masuk ke dalam agama Islam. Kita perlu garis bawahi jamaah sekalian, ini berarti bahwa manusia yang paling pertama masuk Islam adalah wanita. Allah sudah mentakdirkan semua kejadian di alam semesta ini. Orang pertama yang Allah inginkan menghirup aroma keimanan seorang wanita yang dia saksikan langsung dari suami tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini ada pesan tersirat maupun tersurat, khususnya kepada Anda, wahai muslimat, perhatikanlah ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memperhatikan antunna, bukan hanya memperhatikan kaum laki-laki. Begitu banyak dalam kehidupan ini menjadi bukti Allah tidak hanya memperhatikan hamba-hambanya dari kalangan laki-laki, wanita pun juga diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ada beberapa nama surat yang mengindikasikan itu adalah seorang wanita. Surat An-Nisa, ya kan? Ada enggak lawan katanya surat Ar-Rijal? Enggak ada. Adanya surat An-Nisa. Bahkan yang lebih spesifik lagi surat Maryam. Ada lagi enggak? Enggak ada ya? Yang sifatnya wanita surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Ini baru Al-Qur'anul Karim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Kemudian wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Barang siapa yang melakukan amal soleh, laki-laki maupun perempuan, camkan ini wahai muslimat, a'azakunallah. Di sini Allah memanggil Anda, Allah menyinggung Anda. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, yang penting syaratnya iman, maka kami akan berikan kepada dia hidup yang baik, dan kami akan balas pahala mereka lebih baik dari amalan yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Ini salah satu ayat yang mengangkat derajat, harkat, martabat wanita. Belum lagi hadis-hadis Nabi SAW. Contohnya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa ahsanat farjaha. Kalau 4 sifat ini bersemayam pada diri antunna, wahai muslimat, wahai saudariku. Yang pertama adalah jika Anda sholat 5 waktu, Anda jaga, kemudian Anda puasa di bulan Ramadan, kemudian Anda patuhi, taati perintah suami selama suami Anda memerintahkan kebaikan. Karena siapapun kita orangnya, baik laki-laki maupun perempuan, berhadapan dengan sebuah perintah punya batasan. Apabila perintah itu baik, kita taati. Apabila perintah itu mengandung unsur dosa, tidak boleh kita taati. Siapapun orangnya tidak boleh kita taati. Namun tentu saja dalam pergaulannya ini ada pembahasan tersendiri. Kita hanya membahas, boleh nggak konten unsur perintah yang disasarkan kepada kita, apabila itu dosa harus kita taati? Tidak boleh. Nabi SAW sabdakan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati siapapun orangnya di makhluk di alam semesta ini kalau perintahnya itu mengandung unsur bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabdanya yang lain, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan hanya pada yang baik-baik saja. Sifat yang ketiga, sifat yang keempat, Anda, mohon maaf, menjaga kehormatan kemaluan Anda. Wahai para muslimat, a'azakunallah, jika semua ini menjadi sifat Anda, balasannya kata Nabi SAW, qilalaha, pada hari kiamat nanti akan ada yang berseru kepada Anda, udkhuli al-jannata min abwabil jannati syi'ti. Masuklah kamu wahai wanita yang soleha dari pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Subhanallah. Ini pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Anda wahai para wanita. Tidak ada satu sistem aturan yang menjadi sebuah akidah dan keyakinan manusia yang paling sempurna pemuliaannya kepada wanita, melainkan hanya Islam. Kita berbicara fakta. Kita bukan berbicara isu, rumor, gosip, hoax, berita-berita dusta, tidak. Tapi ini nyata, berseliweran dalam setiap lembaran-lembaran sejarah. Bagaimana generasi demi generasi memperlakukan wanita tanpa memandang mereka memiliki kemuliaan, tidak ada nilainya sama sekali, dianggap dan diyakini menjadi sumber petaka. Wal iyadzubillah. Islam datang untuk menghancurkan dan membatalkan itu semua. Islam mengangkat harkat wanita dan memberikan aturan-aturan untuk menjaga kemuliaan mereka, untuk bisa mereka membanggakan diri mereka di hadapan khalayak manusia, khususnya laki-laki. Nih, kami wanita muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melalui Islam yang kami yakini, agama yang suci ini, agar Anda semua melihat Islam telah memuliakan wanita. Tidak sebagaimana tudingan orang-orang di luar sana, Islam mengekang wanita, Islam membatasi gerakan wanita, sehingga muncullah apa yang disebut dengan persamaan gender, emansipasi wanita. Sekilas namanya ini baik, sekilas ajakannya ini madu, tetapi kalau kita buka kotak itu racun semua.
Ajakan-ajakan ini tidaklah kecuali ingin menjauhkan Anda daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa disamakan? Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan, "Walaisa dzakaru kal untha." Laki-laki enggak sama dengan wanita. Dan lain sebagainya. Allah telah memberikan karakter dasar dan menanamkan itu pada fitrah laki-laki sebagai seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, yang aktivitas mereka pada asalnya di luar. Allah telah memberikan fitrah Anda, wahai para wanita, a'azakunallah, sebagai seorang wanita yang sekarang ini Anda alami. Maka terimalah ini bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan-ajakan seperti tadi seolah-olah dia sedang merevisi takdir Allah Subhanahu wa taala. Telah menuding dan menghujat Allah Subhanahu wa taala kurang tepat, kurang sempurna dalam menerapkan sistemnya. Naudzubillah min dzalik. Subhanallah, tidak mungkin ini diucapkan dan diyakini lebih-lebih oleh orang yang memiliki keimanan dalam hati. Maka dari itu kaum muslimat, a'azakunallah, berhati-hatilah terhadap slogan-slogan yang mengalihkan antunna semua dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kembali, wanita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat tokoh besar yang ada di dunia ini, dari era demi era, generasi demi generasi, tidaklah mereka menjadi seorang tokoh yang hebat kecuali di balik itu ada seorang wanita yang membentuk mereka. Ada ibu yang menjadikan mereka seorang tokoh yang besar dan hebat. Makanya ada sebuah bait dari pujangga Mesir namanya Hafidh Ibrahim. Kata beliau, "Al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raq." Ibu itu sekolah. Kalau seandainya engkau, wahai para ayah, wahai para lelaki, wahai para suami, mempersiapkan sekolah ini dengan baik, berarti Anda semua tengah mempersiapkan generasi yang bibitnya itu nanti unggul, yang menjadi bibit-bibit pantang menyerah, menjadi orang dan generasi yang hebat. Sekolah bagi generasi-generasi mendatang. Al-ummu raudun in ta'ahadahul haya birroyi awraqo ayyama iraq. Subhanallah, bagus banget. Tahu artinya jamaah? Saya juga baru tahu. Apa tadi? Al-ummu raudun, ibu itu ibarat taman. Apabila disirami dengan rasa malu, maka dia akan merekah dan akan terlihat hijau elok dalam setiap pandangan orang yang memandang taman tersebut. Al-ummu ustadzul asatidati, ibu itu gurunya para guru. Syagolat ma'athiruhum mada al-afaq, ibu itu gurunya para guru. Kemuliaan dan kebaikannya tersebar melalui ufuk alam semesta ini. Subhanallah, tidaklah muncul seorang tokoh hebat kecuali di balik itu ada seorang wanita, ibu yang memiliki peranan penting. Ibu, sosok yang berada di balik layar dan tirai tokoh yang besar itu. Maka para ummahat, barakallahu fikunna, dari tangan Anda, di pundak Anda, tanggung jawab besar dan mulia ini dibebankan. Mintalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mencetak generasi-generasi yang hebat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Kemuliaan yang agung ini adalah karena sebagai manusia pertama yang menjadi sasaran dakwah dan sebagai manusia pertama yang menerima seruan kebenaran, dan Allah telah menghendaki bahwa itu terjadi pada seorang wanita. Ditegaskan lagi sama penulis, hari ini anggap yaumukunna, hari ini adalah hari Anda wahai para wanita, karena sedang kita angkat, sedang kita persaksikan Anda memiliki tempat yang mulia di dalam agama Islam ini. Jadi ini hari Anda. Kalau perang Uhud itu harinya siapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah,
atau Tolha bin Ubaidillah, maka kajian hari ini harinya para akhwat, para wanita, karena sekarang kita sedang angkat. Kemudian setelah kemuliaan sebagai pelopor, ini satu. Berikutnya adalah kemuliaan karena sebagai penolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemuliaan yang diangkat sama penulis ini ada pertama, pelopor. Apa maksudnya pelopor? Menjadi orang pertama yang beriman, bukan saja wanita pertama, tapi orang manusia pertama yang beriman di muka bumi ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksud pelopor. Yang kedua, kemuliaan karena sebagai penolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hartanya Ibunda Khadijah habis ludes untuk kepentingan dakwah Nabi Alaihi Wasallam, dan itu direlakan oleh beliau radhiyallahu anha. Ini kemuliaan yang kedua. Kemuliaan yang ketiga, ada kemuliaan berikutnya bagi wanita dalam Islam, yaitu kemuliaan mati syahid di jalan Allah. Karena manusia pertama yang meninggal di jalan Allah siapa? Sumayyah binti Khayyat, ibu dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang disiksa hingga mati di tangan musuh Allah, Fir'aunu hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal. Dan saya ingatkan jamaah sekalian, Abu Jahal ini bukan pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan, karena nasabnya saja berbeda. Amru bin Hisham, jadi bukan pamannya Nabi Abu Jahal. Kalau Abu Lahab paman Nabi, Abu Thalib jelas. Dia tercatat sebagai manusia pertama yang mati syahid dalam agama Islam. Kemudian apa yang tersisa untuk kaum laki-laki setelah itu? Apakah setelah itu kita masih saja terpengaruh dengan ungkapan bahwa agama Islam adalah agama yang tidak menghargai wanita? Mohon dicamkan para wanita saudariku, azakunallah. Sementara kaum wanitalah yang paling pertama diajak masuk Islam. Bukankah dengan memulai dari wanita menunjukkan keutamaan wanita itu sendiri? Bukankah karena orang pertama yang menjadi mukmin adalah wanita, mengukuhkan kemuliaan itu bagi kaum wanita? Selain itu mengukuhkan bahwa memang wanita pantas untuk didahulukan. Lihat para wanita, Islam telah mengangkat derajat Anda. Islam telah membawa Anda sampai ke angkasa. Tetapi tetap kita sadari, wanita tetaplah wanita, laki-laki tetaplah laki-laki, memiliki tugas, memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Jadi wanita mulia karena ia adalah manusia pertama yang diajak, yang pertama menerima, dan yang pertama menolong. Kemudian dimuliakan dengan keberadaannya sebagai manusia pertama yang bertemu Allah karena agama ini. Siapa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud penulis ini? Kemudian dimuliakan dengan keberadaannya sebagai wanita pertama yang bertemu Allah karena agama ini. Siapa yang dimaksud? Jawabannya ada di paragraf yang sebelumnya, 2 paragraf sebelumnya. Wanita syahid pertama, Sumayyah. Tahu dari mana? Lihat versi Arabnya. Kalau di sini kan nggak ada. Jadi yang dimaksud kemudian dimuliakan dengan keberadaannya sebagai manusia pertama yang bertemu Allah karena agama ini, dialah Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu anha. Semua itu sangat cukup untuk menjadi bukti bahwa agama Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Dan sebagai bantahan atas yang berpendapat bahwa Islam menzalimi wanita dengan diskriminasi gender. Ini kerjaannya orang yang nggak punya kerjaan, gitu saja. Hikmah ketiga, keseriusan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam berdakwah. Semangat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dari tangannya telah masuk Islam 5 orang yang tergolong 10 sahabat yang diberi kabar gembira sebagai ahli surga. Sebagaimana yang telah kami sebutkan, dia hanyalah seorang diri. Seorang diri
tetapi gesit dalam mengajak ke jalan dakwah. Nih yang namanya sahabat sejati ini jamaah. Kalau dulu waktu saya kecil ada istilah sahabat pena, ya kan? Sahabat sejati, sahabat pena, sahabat pokoknya apapun lah. Ini dia sahabat sejati. Jadi yang namanya sahabat itu bukan yang selalu membenarkan apa yang kita lakukan dia benarin. Itu sebenarnya bukan sahabat sejati. Justru menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, sodiquka man sodakoka wala sodakoka. Sahabatmu itu adalah orang yang punya pendirian, menilai perbuatan kamu secara jujur. Kalau memang kamu salah ya salah, kamu benar ya benar. Itu hakikat sahabat kamu. Bukan orang yang selalu membenarkan, yuk kita lakukan ini, ya sudahlah saya sahabat kamu. Bukan. Ini sejatinya bukan sahabat. Abu Bakar As-Siddiq telah menunjukkan, memberikan contoh dalam saf terdepan sifat sahabat yang sejati. Dialah manusia pertama yang mengajak ke jalan dakwah dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang menunjukkan bahwa satu jiwa bisa berbuat banyak. Itulah yang dikenal dengan dakwah fardiyah, dakwah personal yang bahkan dilalaikan oleh banyak manusia. Maksud penulis begini jamaah sekalian. Jangan menunggu adanya komunitas dakwah. Apalagi sekarang kan kita dimudahkan dengan media sosial. Ada grup ini, grup itu. Silakan saja, ini masalah teknis. Tetapi jadikanlah kesempatan dakwah yang Anda lakukan meskipun tak ada komunitas, tak ada teman yang mendampingi Anda. Jangan membuat Anda kemudian berhenti. Lakukan apa yang Anda bisa lakukan. Dakwah itu tidak melulu seperti tadi saya kemukakan di muka, membuka semacam kajian resmi seperti ini, ada pemateri, ada yang mendengarkan. Tidak melulu seperti itu. Itu salah satu konsep. Tapi konsep dakwah lainnya bisa melalui akhlak, melalui kejujuran, bermuamalahnya kita muamalah yang jujur. Sebagai seorang pedagang kita jual beli yang jujur, tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi takaran, tidak melakukan apapun yang sifatnya terlarang, riba dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari dakwah. Seperti itu jamaah sekalian. Ini maksud penulis seperti itu. Landasan dan awal dari sebuah dakwah adalah dakwah fardiyah. Dan cara itu tidak membebankan, hanya memanfaatkan metode pertemuan, ziarah dan kunjungan, yaitu seseorang bisa melakukan komunikasi secara pribadi dan mendiskusikan agama dan kebenaran dengan santai dan komunikatif, memberi dan menerima masukan jauh dari pengaruh-pengaruh atau rintangan-rintangan lain. Ketika kita dalam bermajelis santai, bisa kita masukkan nuansa dakwah. Tidak mesti harus resmi. Tunggu dulu teman-teman lain, dengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu. Bubar semua. Wah, jangan dekat sama dia lagi. Formalitas sekali sama dia. Jadi dakwah bisa dalam bentuk misalnya hari apa? Ahad. Biasa yang punya komunitas goes sepeda, kemudian selesai goes, rutenya pun sudah dilalui, biasanya kan lelah, ngumpul di warung kopi, di situ sambil sisipan dakwah bisa. Ada yang minum dengan tangan kiri, zaman sekarang bukan lagi zamannya tangan kiri, tangan kanan, gitu. Dengan bahasa-bahasa yang bisa diterima. Kadang-kadang kan bahasa-bahasa sederhana, tetapi maksudnya bisa dipahami lawan bicara kita, itu kadang bisa mengena. Dibandingkan kita, ya akhi, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemudian kita tidak menyisipkan itu, lihat momennya, lihat sikonnya. Seperti itu jamaah sekalian. Itulah dakwah fardiyah yang bisa dilakukan oleh anak kecil, sekalipun anak kecil bisa. Dulu saya ingat sekali, sebelum masa pandemi ini, biasanya anak-anak kelas 6 kami ajak ke sekolah lain, SMP, karena ini salah satu cara promosi SMP mereka, membuat program pendalaman materi, persiapan untuk ujian nasional, tryout. Nah, tryout. Kemudian
kita ajak seluruh kelas 6. Biasa untuk memeriahkan acara ditampilkan juga beberapa macam aneka ria makanan dan minuman. Ya sudah otomatis kita umumkan kepada siswa-siswi agar membekali dengan uang secukupnya, tidak perlu banyak-banyak. Mereka dari awal sudah kita tanamkan, sudah kita briefing, sudah kita doktrin, tapi doktrin yang benar tentunya. Betul saja, alhamdulillah dipraktekkan. Selesai istirahat, jam pertama istirahat, mereka beli. Sekolah lain makan minum sambil berjalan berdiri. Siswa-siswi yang memang sudah kami perkenalkan, mereka sudah sepakat berkumpul di satu titik, semuanya langsung duduk. Bahkan mereka melihat ada temannya yang lupa, dia memang lupa, dipanggil namanya, Fulan, sebut saja Fulan gitu ya. Hei Fulan, jangan makan sambil berdiri. Langsung dibacakan hadisnya, la yasrobanna ahadukum qa'iman, digituin. Karena mereka sudah hafal. Semua siswa, bahkan karena di situ ada orang tua, melihat semua. Dalam hati kita ngobrol sama anak-anak, mudah-mudahan kalian mendapat pahala. Kalau di antara sekolah lain ini ada yang mempraktekkan seperti yang kalian lakukan, makan minum sambil duduk, kalian mendapatkan pahala yang mengalir. Amin ya rabbal alamin. Anak kecil bisa berdakwah tentu sesuai kemampuan mereka. Antuna wahai muslimat, ajarkan kepada putra-putri Anda. Putra-putri Anda kemudian sampaikan kepada teman-temannya. Terus bisa jadi amal jariah. Kebaikan apa? MLM kebaikan. Ini MLM yang boleh ya. MLM yang boleh. Pada suatu hari, seorang pejabat Prancis pada masa penjajahan di Aljazair memanggil seorang ulama karismatik bernama Syekh Abdul Hamid bin Badis. Ini ulama besar di Aljazair. Dia berkata kepadanya, hanya ada dua pilihan bagi kamu, kata pejabat Prancis. Kamu tinggalkan maksudnya, tanggalkan juga bisa ya. Kamu tanggalkan pemikiran-pemikiran yang kamu ajarkan kepada murid-murid kamu, atau saya kirim tentara-tentara untuk menutup masjid yang kamu jadikan tempat untuk meracuni mereka dengan semangat perlawanan terhadap kami. Syekh Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala menjawab, wahai sang penguasa, itu tidak mungkin kamu lakukan. Dia marah dan berkata, kenapa saya tidak bisa lakukan? Kemudian saya berkata, kalau saya berada di tempat pesta, maka saya akan ajari peserta pesta itu. Kalau saya berada di sebuah perkumpulan, saya ajari mereka. Kalau saya berada di kereta, saya ajari para penumpang. Kalau saya di penjara, saya ajarkan para nabi sebagai murid-murid saya. Dan kalau kamu membunuh saya, maka kamu telah menanam bara api di hati para penduduk negeri ini. Hal yang terbaik bagi kamu, wahai sang penguasa, adalah berdiam diri dari mengganggu penduduk dalam agama dan bahasa mereka. Dakwah tanpa henti jamaah sekalian. Tapi tetap kita bekali dengan ilmu. Tetap kita pertimbangkan maslahat madorot. Semangat harus ada, tetapi ilmu pun tak boleh sirna, agar program dakwah yang sudah kita canangkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala menembus relung hati setiap orang yang menerimanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa menghirup udara kebenaran. Mereka bisa berselimutkan jubah harumnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Allah, mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Cukup. Kesimpulannya jamaah sekalian, dakwah sirriyah, sembunyi-sembunyi, sebagai langkah awal Nabi SAW bisa menjadi pelajaran penting
dan hikmah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah dalam melangkah, dalam mencapai target sebuah program yang sudah kita buat, hendaknya kita pertimbangkan, kita siasati agar kedepannya tidak terjadi kesalahan yang fatal, dengan tetap kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, meminta kekuatan, ketegaran, karena apapun pasti ada resiko. Kalau mau tidak beresiko, maka lebih baik jangan melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa pun akan ada resikonya, maka lebih baik kita melakukan. Lebih baik melakukan salah daripada tidak melakukan sama sekali. Melakukan ada kesalahan, dari kesalahan itu kita belajar untuk tidak terjadi kesalahan yang berikutnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.